لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jemaah Indonesia bisa kembali umroh, cek syarat dan ketentuannya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan jemaah asal Indonesia bisa kembali melaksanakan ibadah umroh ke tanah Arab Saudi. Berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada 8 Oktober 2021, Retno menginformasikan bahwa komite khusus di Kerajaan Arab Saudi sedang bekerja guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jemaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah tersebut. Kedutaan sudah menerima informasi dari pihak yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi perihal peraturan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jemaah umroh Indonesia, ungkap Retno dalam konferensi secara virtual Sabtu 9 Oktober 2021. Syarat dan ketentuan ibadah umroh untuk jemaah asal Indonesia. Dalam nota diplomatik Kedutaan Arab Saudi terdapat pembahasan mengenai prosedur serta persyaratan kesehatan untuk mengikuti umroh saat ini sudah mencapai tahap akhir. Retno mengatakan pemerintah Arab Saudi akan mempertimbangkan ketentuan karantina jemaah umroh selama 5 hari bagi yang tidak memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan. Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan masa periode untuk karantina selama 5 hari bagi para jemaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Sebelumnya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Jeddah menerbitkan surat edaran tertanggal 15 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau 25 Juli 2021. Surat edaran itu menyebutkan pemerintah Arab Saudi mengizinkan jemaah dari luar negaranya untuk ibadah umroh mulai 10 Agustus 2021. Kendati demikian, bagi jemaah yang berasal dari Indonesia, India, Pakistan, Mesir, Turki, Argentina, dan Brazil perlu melakukan karantina selama 14 hari di negara lain sebelum terbang ke Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan jemaah yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Adapun jenis vaksin yang disetujui pemerintah Arab Saudi yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Bagi mereka yang sudah mendapat vaksinasi dosis lengkap dari jenis vaksin Sinovac dan yang lainnya, maka diwajibkan mendapat booster atau suntikan vaksin dosis ketiga dari vaksin yang disetujui pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan keputusan Menteri Agama nomor 719 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19 yang mengatur mengenai persyaratan jemaah umroh. Usia sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi 18 hingga 60 tahun, tidak memiliki penyakit penyerta, menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas resiko yang timbul akibat COVID-19. Bukti bebas COVID-19 dibuktikan dengan hasil PCR swab test yang dikeluarkan rumah sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi Kemenkes dan berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan atau sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi. Adapun protokol kesehatan yang wajib diterapkan oleh jemaah umroh yakni seluruh layanan dan jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan. Pelayanan kepada jemaah selama di dalam negeri mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan Kemenkes. Pelayanan kepada jemaah selama di Arab Saudi mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Protokol kesehatan selama di dalam pesawat terbang mengikuti ketentuan protokol kesehatan penerbangan yang berlaku. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh bertanggung jawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan jemaah selama di tanah air, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi demi perlindungan jemaah.
Pengunjung menunjukkan layar gawai usai memindai kode batang menggunakan aplikasi Peduli Lindungi di pintu masuk Pasar Majestic, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat 1 Oktober 2021. Pasar Majestic menjadi salah satu dari 6 lokasi pasar rakyat yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi uji coba penerapan aplikasi Peduli Lindungi yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung dari penularan COVID-19. Terpisah, Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali mengungkapkan bahwa kode sertifikat vaksin COVID-19 Indonesia belum bisa terbaca di Bandara Arab Saudi. Kami sudah mencoba beberapa kali membaca kode sertifikat dari Indonesia sampai pada saat kami uji coba itu belum bisa terbaca. Ungkapnya sebagaimana diberitakan Kompas.com Rabu 22 September 2021. Menyikapi permasalahan tersebut, Retno mengatakan bahwa kedua negara sedang dalam tahap akhir pertukaran link teknis untuk keperluan screening vaksinasi para jemaah asal Indonesia. Di dalam nota diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jemaah. Adapun pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaan akan diinformasikan kemudian. Kemenlu akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi mengenai pelaksanaan kebijakan yang baru ini.